kalau lihat baik, tapi kok ada yang harusnya kita bisa lebih baik gitu. Sehingga kami memutuskan tahun 2023 itu untuk memusatkan kegiatan HRP di sini, seluruh stakeholder terlibat menyampaikan masalahnya apa, dan itu ternyata sudah terjawab. Dan tahun ini alhamdulillah Pak PMF memfasilitasi saya hari ini Pak, cukup gembira sekali. Ya, menurut saya Hari Film Nasional itu kan harusnya menjadi, atau idealnya ya, menjadi sebuah hari di mana kita semua insan film itu bisa melakukan sesuatu yang bermakna untuk ekosistem perfilman di Indonesia. Apa sesuatu yang bermakna itu? Ya tergantung di mana kita berkecimpung di dalam dunia film. Kalau aktor ya melakukan sesuatu yang berkaitan dengan aktivitasnya sebagai aktor, kemudian produser juga begitu, dan yang lainnya juga begitu. Nah, mungkin banyak yang juga tidak kelihatan ya di dunia film, seperti misalnya pelaku festival film, seperti ada di sini tadi baru dilantik Aryo, Bayu, dan Prilly gitu ya. Ini juga adalah elemen-elemen film yang penting dalam menyukseskan ekosistem film di Indonesia gitu ya. Menurut saya harus ada sesuatu yang dilaksanakan di Hari Film Nasional ini supaya kita semua mengingat kondisi ekosistem kita saat ini seperti apa sih, apalagi yang perlu kita tingkatkan gitu ya. Jadi kita nggak berhenti di atau nggak puas begitu saja di posisi kita pada saat ini. Kira-kira gitu sih Mas. Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, Direktorat Perfilman Musik dan Media, sepengalaman saya sendiri mensupport banyak sekali ekosistem kita. Sebagai ketua bidang festival dan pelaksana kegiatan di Badan Perfilman Indonesia, hampir seluruh kegiatan saya itu disupport oleh pemerintah, yaitu oleh Direktorat Perfilman Musik dan Media. Jadi yang tadi Pak Mahendra katakan bahwa seluruh festival di Indonesia dari Aceh sampai NTT, Flobamora itu adanya di Kupang Mas. Lalu festival lainnya tentunya yang berada di tengah-tengahnya ya, di Jawa, di Sumatera, kemudian di Bali gitu ya. Itu semuanya mendapatkan bantuan dana pelaksanaan dari pemerintah, dari PMM. Kemudian tadi juga yang disebutkan travel grant. Kebetulan saya juga ikut berkecimpung di dalam mengkoordinasi filmmaker Indonesia yang hadir di festival-festival internasional. Nah, bagaimana kita membuat booth di sana atau bagaimana kita memberangkatkan filmmaker ke sana, itu adalah bantuan travel grant dari pemerintah, yaitu dari Direktorat Perfilman Musik dan Media. Jadi kalau menurut saya kalau segi bantuan saat ini sudah sangat banyak ya. Cuman memang mungkin tidak semua orang tahu karena tidak semua orang berkecimpung di dunia film ya. Tapi bisa dilihat sebenarnya ya, bisa dilihat dari website Dana Indonesiana misalnya, di mana di situ banyak sekali fasilitas-fasilitas yang diberikan untuk tidak hanya membuat film sebenarnya, tapi juga pelaku kebudayaan yang berada di Indonesia. Nah, tadi kan sebenarnya udah dikatakan ya berkali-kali bahwa perfilman nasional ini adalah tanggung jawab bareng-bareng nih. Kita lihat sekarang kita baru saja mengalami sebuah transisi penting ya. 5 tahun sekali kita kan ada pemilu, pergantian kepemimpinan ya, dan ini selalu membuat semua pihak, tidak hanya orang-orang di industri dan ekosistem film, tapi di industri dan ekosistem manapun deg-degan menunggu bagaimana nih kebijakan pemerintah berikutnya untuk mendukung ekosistem film. Kalau kemarin kita merasa, saya misalnya ya secara pribadi sebagai orang yang bergerak di fasilitator film gitu ya, bekerja di Badan Perfilman Indonesia, kemudian bekerja juga membantu program-program Dikbud gitu ya, merasa banyak sekali dukungan program-program dan fasilitasi yang diberikan oleh pembuat film gitu ya, kepada pembuat film oleh pemerintah. Apakah tahun depan ini masih ada gitu ya? Nah, inilah pertanyaannya, dan inilah menurut saya perlu kerjasama kita memastikan agar dana ini tetap ada. Bagaimana caranya? Mendesak pemerintah
atau mendesak DPR bahwa ini diperlukan karena dengan pendukungan dana yang ada kemarin terjadi kemajuan signifikan dalam ekosistem perfilman Indonesia dan dalam industri perfilman Indonesia. Gitu. Maka harus terus didukung. Kita banyak sekali orang yang berpikir film horor itu sebagai kayak B-film gitu ya, atau film nomor 2. Sebenarnya enggak, Pak. Jadi kalau kita lihat di internasional, di dunia internasional itu ada festival-festival film yang memang khusus untuk memutarkan film-film fantastik namanya kalau di internasional. Jadi film-film genre, film horor, film misteri gitu ya. Tahun ini Indonesia akan menjadi country of focus di 2 international film yang memang khusus untuk fantastic film. Yang pertama di Italia Udine bulan April, dan kemudian yang kedua di Korea Bucheon, itu adalah bulan Juli tahun ini. Dua-duanya Indonesia akan menjadi country of focus di situ. Jadi kehadiran kita di festival ini dibantu juga oleh pemerintah. Ini adalah bukti bahwa pemerintah peduli. Jadi tidak peduli bahwa filmnya harus art, mau filmnya horor, mau filmnya action gitu ya, semuanya didukung. Buktinya kita bisa hadir sebagai country of focus di negara-negara asing itu. Dan di Indonesia tahun ini atau tahun depan ya akan ada yang namanya Givan Fest. Itu festival film di Gombong yang pertama kalinya akan mengusung tema fantastik atau film horor yang akan diputar. Sebenarnya bukan pertama kali sih, dulu ada NAF ya, Fantastic Film Festival di Indonesia, tapi berhenti karena nggak ada pendanaan. Nah, coba deh nanti kita sama-sama dukung Givan Fest ini, gimana kita dukung supaya mereka bisa maju, bisa besar, dan juga mendukung industri film horor kita, karena memang harus didukung, itu industri kita. Ya, memang ya, di mana-mana tuh kan sebenarnya kan tidak ada film horor bagus, film action bagus. Kalau film bagus ya semuanya film bagus ya. Film bagus adalah film bagus, mau dia film horor, mau dia film action, mau dia drama gitu ya. Kalau dia bagus. Nah, apa sih yang menyebabkan sebuah film bagus gitu kan? Kan ada elemen-elemennya ya. Ada unsur-unsur yang membuat film bagus. Salah satunya mungkin bagaimana film itu menurut penonton bisa diterima dengan baik adalah seperti Bapak bilang. Bahasanya baik, mengajarkan hal yang baik ya. Nah, ini kan penting juga kita menghimbau teman-teman produser, menghimbau teman-teman sutradara, produser ya terutama ya. Ketika membuat film tolong dong dilihat juga, karena kalau enggak akan backfire juga loh. Kayak yang baru-baru ini ada diberitakan, film nggak mau ditayangin atau mendapat protes dari berbagai. Betul. Jadi artinya supaya filmnya bisa diterima oleh banyak pihak ya, bikinlah film yang sebaik mungkin, gitu kan.